Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi wa'adal ujural kabiratal azimah lis-saimina wal qaimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina وعظيمنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين الصائمين رحمكم الله. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Mengawali dan memulai kajian kita, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dan kita betul-betul minta memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita doakan keluarga, jamaah dan kawan-kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka, serta Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, khususnya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga iman kita. Allah tetapkan semangat dan kemauan kita untuk mengisinya dengan berbagai ibadah, baik yang fardu, yang sunnah dan lain-lain sebagainya. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال
wal ikram. Amin. Bapak dan saudara sekalian, nanti malam kita memasuki malam 21. Betul Pak ya? Berarti nanti malam kita mulai memasuki al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. 10 malam, 10 hari terakhir memasuki bulan suci Ramadan yang disebut dengan khairu ayyamis sanah, hari-hari terbaik, malam-malam terbaik sepanjang tahun. Untuk apa? Untuk beribadah di dalamnya. Ya, jadi kalau bulan terbaik adalah bulan Ramadan, maka hari-hari terbaik selama 1 tahun adalah nanti malam kita mulai memasukinya. Ya, itu yang juga dikatakan di dalam surah apa tuh? Ya, wal fajr walayalin ashr. Ya, dan demi malam-malam yang 10. Jadi kemuliaannya nanti malam itu masuk dalam sumpah Allah, Pak. Dalam surah Al-Fajr, wal fajri, kemudian walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Ya, jadi nanti malam masuk dalam kebaikan yang ada dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dan demi malam-malam yang 10. Meskipun ditafsirkan 2. Yang pertama al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ditafsirkan lagi dengan al-ashrul awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, jadi dua-duanya betul. Jadi nanti malam jangan kendorin semangat kita, Pak. Justru tambah nanti malam. Tambah, karena itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, taharrau. Taharrau, kata-kata taharrau itu giatlah kalian, semangatlah kalian, keraslah kalian, ya, Lailatul Qadri, untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar fil witri, di malam-malam ganjil, fil ashril awakhiri min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kebetulan Pak, malam tahun ini ada salah satu malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat. Betul ya? Ya, tanggal 23 Ramadan tahun ini bertepatan dengan malam Jumat. Ya, nanti malam 21 malam Kamis, 22 malam Jumat, 23. Itu Bapak dan saudara sekalian sekedar pembuka ya, mudah-mudahan nanti malam ya kita yang sudah mungkin niat saya cukuplah tarawih sampai hari ini, nanti malam gak usah tarawih lagi sampai akhir, justru nanti malam inilah yang paling mahal. Ya, urungkan niat Bapak dan Ibu sekalian untuk menghentikan tarawih. Termahal setahun, selama setahun nanti termahal. Baik, kita lanjutkan Pak ya, mempelajari doa kamilin yang biasa kita baca ketika sesudah selesai sholat tarawih. Kalau kemarin sampai mana kemarinnya? Allahumma ja'alna bil iman wal fara'idi kaman wa ala salati ahbil wal zakati fa'in wal ma indaka talibin wal yafika rajin wa bil huda mutamassikin. Ya itu Pak ya.
Sekarang dari wabil huda mutamassikin, kemudian wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin. Ini Pak. 4. Wabil huda mutamassikin, dan jadikanlah kami orang-orang yang memegang erat atau memeluk al-huda, petunjuk dari Allah. Petunjuk. Kemudian yang selanjutnya wa anil lagwi mu'ridin. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menolak kesia-siaan. Al-lagu, menolak kesia-siaan. Pak, perbuatan yang sia-sia itu termasuk orang-orang yang menolak. Wa fid dunya zahidin, ya, dan orang-orang yang hidup dengan zuhud di dunia, ya, wa fil akhirati raghibin, dan orang-orang yang senang mengharap mendamba akhirat. Baik Pak, yang pertama wabil huda mutamassikin. Apa itu huda? Apa itu petunjuk Pak? Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah satu petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada disebut dengan huda, ada disebut dengan din, ada disebut dengan millah. Pak, huda itu petunjuk. Dia yang mengarahkan seluruh potensi dalam diri kita. Saya katakan potensi, ada potensi rohani, potensi jasmani. Kan kita punya Pak ya, rohani dan jasmani. Kemudian juga ada di dalamnya ada syuur, perasaan. Nah, semua petunjuk itu mengarahkan potensi kita, kekuatan kita, baik kekuatan jasmani dan rohani kepada din, agama yang benar. Ingat, saya katakan agama yang benar, bukan yang paling benar. Ya Pak, mohon dipahami, agama yang benar, bukan yang paling benar. Saya tanya, Islam agama yang benar apa yang paling benar? Yang paling benar? Yang benar, bukan yang paling benar. Karena yang benar satu. Kalau paling benar berarti ada agama benar yang lain. Islam adalah agama yang benar. Selainnya salah. Ya. Selainnya salah. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada sesudah yang hak satu itu, selebihnya hanyalah kesesatan. Pak, itu kita diarahkan ke situ, udah. Makanya terus kita berdoa kepada Allah, wabil huda mutamassikin. Jadi huda ini kekuatan yang tidak terlihat tetapi dirasakan. Pak, ternyata hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak nampak tetapi dirasakan. Tidak nampak tetapi dirasakan. Bapak memiliki semangat untuk beribadah, memiliki semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, memiliki kekuatan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah.
itu dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak nampak tetapi sangat dirasakan. Huda, Pak. Ya, jadi huda. Ya, makanya kita juga berdoa terus kepada Allah supaya petunjuk ini selalu kita pegang sampai akhir hayat kita. Bahkan ada doa, Pak. Ya, ada doa wala taslub waqtan naz'i imanana. Itu Pak, ada doa yang kalau terusannya dari Allahumma sallimna wa sallim dinana wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna wala taslub waqtan naz'i imanana. Ya Allah, kami mohon jangan engkau rampas, jangan engkau rampas iman kami ketika badan atau ruh meninggalkan jasad kami. Jangan dirampas, Pak. Ya, jangan dirampas. Tetap iman kita terus ada. Itu wabil huda mutamasikin. Nah, supaya huda ini, petunjuk ini terus kita pegang, maka ada jalannya. Yang tadi jalannya tuh, ya, yang kemarin kita jelaskan, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Satu. Yang kedua, al-i'tisam bihablillah. Pak, berpegang kepada tali Allah dalam arti persaudaraan. Pak, ada sebuah kritik buat kita. Ya, kita ini berjamaah oke. Salat berjamaah oke. Ya Pak, salat fardu alhamdulillah, salat Jumat apalagi. Tetapi berjam'iyah belum. Apa maksudnya? Jamaah kita dalam ibadah baru jadi jamaah kepada Allah, belum menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Ya Pak ya. Atau dengan kata lain yang lebih bersifat menyindir, kita belum bisa menjadikan kerumunan kita menjadi kekuatan. Belum. Di masjid banyak yang berjamaah ratusan orang, tetapi belum bisa menciptakan kekuatan. Pak, ya inilah yang namanya dalam ruang lingkup kesolehan individu kita belum menghasilkan kesolehan sosial. Individunya soleh, alhamdulillah, dan itu adalah prestasi yang luar biasa. Prestasi yang luar biasa, tetapi belum melahirkan kesolehan sosial yang salah satu tadi, ya, kekuatan berjamaah belum melahirkan kekuatan, ya, belum melahirkan kekuatan. Dengan bahasa Arab, jamaah kita belum melahirkan jam'iyah. Jadi jamaah ini tadi dipimpin oleh satu imam, ya Pak, dipimpin oleh satu imam. Tapi dalam hal lain, hal-hal di luar itu, di luar masjid, kita nggak berjamaah, nggak berjamaah. Lebih lagi tahun sekarang nih Pak, tahun apa sekarang? Tahun politik, political year, tahun politik. Kelihatan kita, jam'iyah kita berantakan di situ, berantakan di situ jam'iyah kita. Ya, jamaah kita belum melahirkan jam'iyah. Artinya jamaah kita belum melahirkan kekuatan.
Ya, jadi itu padahal itu salah satu di antara 3 cara kita untuk selalu berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, membina silaturahim, dan yang ketiga berukhuwah. Membina persaudaraan. Wabil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin. Dan salah satu doa kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menolak kesia-siaan. Saya katakan kesia-siaan karena al-lagwu itu ada pada 3, Pak. Bisa pada perkataan, bisa pada perbuatan, bisa pada sikap. Ya, sekali lagi, al-lagwu, kesia-siaan itu dalam pandangan agama bisa pada perkataan, perbuatan, atau sikap. Saya ambil contoh kecil, Pak, contoh kecil dalam sholat Jumat, ya Pak ya, dalam sholat Jumat. Saya tanya, sholat Jumat itu dimulai semenjak khutbah atau semenjak takbir? Mbak, semenjak khutbah. Bagi yang sudah berada di masjid atau di ruangan yang dianggap masjid, sholat Jumat dimulai semenjak khutbah pertama. Ini banyak yang nggak memahami, Pak. Sehingga dia sudah ada di masjid, tetapi ketika khutbah Jumat dianggap di luar sholat, sehingga tetap melakukan perbuatan sia-sia, mengobrol, HP. Daripada dengerin khutbah yang nggak berguna, mendingan baca Quran. Salah. Baca Quran ketika khutbah salah. Berzikir ketika khutbah salah. Jadi satu cuma perbuatan yang dibolehkan ketika khutbah Jumat sedang disampaikan adalah mendengarkan khutbah. Sampai-sampai membaca Al-Quran salah, Pak. Banyak sekarang yang daripada mendengarkan khutbah yang gak berguna, dengan baca Quran. Salah. Kewajiban membaca ayat Al-Quran adalah kewajiban imam. Wajib bagi imam, salah satu rukun khutbah, membaca 1 ayat saja dari Al-Quran. Cukup memuliakan itu khutbah. Sementara jamaah baca Quran, wah alhamdulillah saya selama khutbah Jumat dapat 1 juz. Ini saya bilang kebodohan yang ditunjukkan, ya Pak ya. Alhamdulillah saya setiap Jumat, Pak, alhamdulillah bisa 1 juz. Ketika khotib sedang berkhutbah saya dapat 1 juz. Ini kebodohan yang ditunjukkan, ya Pak. Jadi apa? Membaca khutbah, berzikir, membaca Quran, apalagi mengobrol. Kalau baca Quran dan zikir saja dilarang ketika khotib sedang berkhutbah, apalagi baca WA, IG, Instagram, Facebook, dan sosial media yang lain. Ya Pak ya, baca Quran aja tidak boleh. Sekarang mohon maaf Pak, ada lagi kecenderungan di beberapa masjid, ada lembaga-lembaga yang membutuhkan dana, itu kadang-kadang membagikan amplop kepada setiap jamaah yang datang. Bapak mungkin pernah ngalamin begitu ya. Saya beberapa kali menegur. Lagi khutbah, khotib itu berhak menegur, Pak. Khotib berhak menegur. Bahkan satu-satunya yang menegur adalah khotib. Pengurus nggak berhak. Ya, sering saya katakan, mohon
Saudara yang sedang membagikan amplop sumbangan, hentikan, duduk, dengarkan khutbah. Sering saya gituin, Pak. Kenapa? Supaya mereka ngerti. Akhirnya mereka saya kumpulkan sesudah itu, ya, mohon maaf, saya katakan memang pimpinan kalian nggak ngasih tahu. Saya bilang sayang banget pimpinan kalian. Ya, hanya untuk mencari dana, pimpinan kalian tidak mengatakan, tidak berpesan, jangan lakukan ini ketika khutbah sedang berlangsung. Pak, bahkan dalam hadis Rasulullah, ya, demi menertibkan jamaah untuk mendengarkan khutbah saja merupakan perbuatan sia-sia kalau dilakukan oleh siapa? Oleh jamaahnya. Kan ada hadis yang terkenal yang kita baca, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Kalau engkau berkata kepada orang di sebelahmu, di depanmu atau di belakangmu, diam, diam. Tujuannya supaya orang mendengarkan khutbah, menghentikan obrolan. Begitu saja sudah membuat Jumatnya sia-sia, menghilangkan pahala sholat Jumat. Pak, ini mohon jadi perhatian buat kita. Itu salah satunya. Salah satu di antara perbuatan yang kita doa dalam sholat tarawih, wa anil lagwi mu'ridin. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menolak kesia-siaan. Sia-sia artinya dikerjakan tanpa ada manfaat. Kalau belum dikerjakan belum sia-sia namanya, Pak. Ya, kapan sia-sia itu datang? Sia-sia itu ada kalau sudah dikerjakan. Kalau belum dikerjakan belum jadi sia-sia. Jadi ini sedikit pesan khusus. Al-laghu, perbuatan sia-sia yang ada dalam sholat Jumat ya tadi. Ya, sekali lagi kita yang sudah ada di masjid, beda lagi kalau yang masih belum sampai ke masjid, Pak. Kita yang sudah berada di masjid, di tempat sholat Jumat, kita harus mulai dari sekarang. Sholat Jumat itu sudah mulai ketika imam berkhutbah, bukan ketika imam bertakbiratul ihram. Kan kita sering mendengarkan penjelasan dua khutbah itu ala makanatir rakaatain. Dua khutbah itu kedudukannya sama dengan dua rakaat. Itulah salah satunya kata ulama bahwasanya sholat Jumat hanya dua rakaat. Di mana dua rakaat berikutnya ada dua khutbah. Soal bagaimana khutbahnya bagus atau tidak bukan soal kita. Itu adalah persoalan imam dan khatib. Khatib harus menampilkan khutbah yang seperti ini. Itu perintahnya bukan di kita, tetapi dia khatib. Itu salah satunya, Pak. Jadi kalau kita sudah bisa menghindari kesia-siaan dalam ibadah, insya Allah kita juga akan menghindari kesia-siaan dalam hal-hal yang lainnya. Kesia-siaan, ya Pak, ini kesia-siaan, Pak. Kesia-siaan ini tingkatnya paling standar, Pak. Ada nanti sesudah di atas kesia-siaan ada lagi yang namanya tabdzir. Ada lagi yang namanya israf, kesia-siaan dalam soal penggunaan harta, pemanfaatan. Ada nanti naik ke tabdzir, ada lagi naik kepada israf, bahkan akan naik kepada ifsad, merusak. Jadi luar biasa, Pak, hidup kita. Kesia-siaan saja kita harus hindari, apalagi yang mengarah kepada mubadzir.
Lebih lagi kepada yang mengarah kepada berlebihan. Apalagi yang mengarah kepada kategori merusak. Merusak harta, merusak diri, merusak fisik, merusak akal, dan nanti akhirnya ada pada merusak kehidupan. Jadi kalau sudah kita ngomong sia-sia Pak, udah jangan lagi bicara yang namanya merusak akal dengan narkoba, khamr dan narkoba itu udah masuk merusak, udah bukan lagi sia-sia. Ini sia-sia kadang-kadang kita anggap satu kebenaran. Itu makna wabil wa anil lagwi mu'ridin. Pak. Satu lagi Pak ya. Satu lagi wafid dunya zahidin, dan di dunia hidup dengan zuhud. Apa zuhud Pak? Zuhud itu ada berbagai macam tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi betul-betul meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya. Ini berat. Berat Pak, kita masih perlu makan, betul kan? Sekarang memang kita nggak makan, ntar buka nggak? Buka, bahkan 2 jam sebelum buka udah wah, ngabuburit. Ini kadang-kadang Pak, ngabuburit itu kadang-kadang menjadi sia-sia. Hati-hati tuh, bisa menjadi perbuatan sia-sia. Ngabuburit. Wah, macam-macam Pak ya, kita masih di dunia. Tetapi ada satu sikap yang sangat netral. Zuhud itu mana? Ya, melakukan semua urusan dunia tetapi tidak sampai kepada mencintai bahkan bergantung kepada dunia. Lebih spesifik lagi gimana? Lebih lagi berjuang di dunia tapi tidak lupa kematian selalu mengintai. Artinya dia tetap berjuang di dunia sebagai lapangan perjuangan untuk dia, tetapi dia juga tidak melupakan akhirat yang diawali dengan apa Pak? Kematian. Kemarin kita pernah pelajari Pak, dalam surah terakhir ternyata kematian itu apa? Cara Allah untuk menyelamatkan kita. Ini luar biasa Pak. Cara Allah menyelamatkan kita. Dari apa? Dari kesia-siaan, dari kelemahan. Bahkan dianggap kematian adalah cara untuk kita lepas dari musibah, lepas dari musibah. Mohon maaf, ada orang yang hidupnya sudah bergantung kepada orang lain, ya Pak. Untuk memakai baju aja perlu bantuan orang lain. Kira-kira untuk orang lain musibah nggak? Ya untuk dirinya pasti, untuk lain musibah nggak? Kematian menyelamatkan dari itu. Dalam arti kata begini, untung Allah matiin kita. Coba kalau nggak dimatiin, berapa tahun bergantung kepada orang Pak. Walaupun orang lain itu ya anak, istri, suami, ataupun saudara, tetapi kan orang lain, mereka pasti ngeluh. Di depan bapak dia nggak ngeluh, senyum. Di muka, aduh gue repot banget gara-gara orang tua sakit. Bener nggak kira-kira? Nggak ada orang tua ngeluh, aduh repot banget saya gara-gara anak nih mencret. Nggak ada Pak. Yang ada anak ngeluh karena kondisi orang tua. Ada orang tua ngeluh dengan kondisi anak? Nggak ada. Kematian menyelamatkan itu Pak. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, ya, jangan kalian mengharapkan kematian. Jangan.
Jangan cari mati kalau bahasa kita begitu. Jangan cari mati, tetapi ucapkanlah dalam doa, Allahumma amitni, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairon li. Ya Allah, hidupkan terus saya kalau memang hidup saya menjadi lebih kebaikan buat saya, lebih manfaat, lebih banyak manfaat buat orang. Tetapi ingat, ada lagi, wa amitni in kanatil mautu khairon li, matikan segera saya ya Allah kalau kematian itu memang lebih baik buat saya. Bahkan Nabi mensifatinya kematian yang baik itu mana? Rohatan li min kulli syarr, yang menjadi penghenti untuk saya dari segenap atau dari perbuatan yang tidak baik. Pak, ini makna-makna wafid dunya zahidin. Orang tetap hidup di dunia, tetapi dia tidak termakan oleh dunia. Ya, jadi kalau kita mau lihat mencontoh, ya contoh ikan. Ikan di air laut asin nggak? Air laut asin nggak? Ikannya asin nggak? Nah, ikan mau diasinin pakai proses. Orang ngapain loh? Lagi bikin ikan asin. Kan bingung kita. Orang lagi bikin ikan asin. Kenapa? Kan itu ikan memang hidupnya udah di air asin. Enggak, kudu diasinin. Hebat ikan. Pak. Ya, ini kata-kata zuhud. Jadi zuhud, silakan Bapak berjuang, silakan Bapak bekerja, silakan kita cari nafkah. Itu memang sudah kewajiban kita. Tetapi semuanya tidak membuat kita melupakan akhirat yang diawali dengan kematian. Ya, persiapan dunia harus, persiapan akhirat wajib. Ya, ini kalau istilah orang Pak, ya, dunia ada dalam genggaman, tidak ada di dalam hati. Tidak ada di dalam hati. Udahlah. Ya, di dunia boleh pikirin mobil, boleh. Ya. Boleh pikirin semuanya, tapi untuk kematian kita cuma perlu kain kapan dan keranda. Ya Pak ya. Jadi di samping kita punya mobil, jangan lupa keranda. Kita boleh punya pakaian yang bagus-bagus, jangan lupa kain kapan. Kita boleh punya prestasi dunia yang mentereng, jangan lupa prestasi takwa harus kita kejar. Bapak dan saudara, inilah mana wafid dunya zahidin. Saya mau terusin sampai wabil akhirati ragibin, bisa sampai jam 9 urusannya. Pak ya, kalau jam 9 bisa pingsan saya di sini. Ya Pak, jadi sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini ya, bentar, Selasa besok masih ada nggak ya? Masih ya. Oh ya, kita liburnya 2 kali sesudah Idul Fitri ya Pak ya. Jadi dua Selasa sudah Idul Fitri kita libur dulu. Jadi yang ketiga, kenapa? Saya tahu masih banyak yang mudik, lagi ya, cutinya lama tahun ini kan. Cuti bersamanya lama ya. Baik ya Pak ya. Jalan. Ya Pak.
Udah duduk. Baik. Baik, ada 3 hal ya, daripada saya bicara mendingan saya tidur. Ya Pak ya, ini lebih nggak bagus lagi Pak. Ya, lebih nggak bagus lagi. Bahkan kalau tidurnya pada posisi yang tidak benar, malah bisa membatalkan wudhu. Ya Pak ya, malah bisa membatalkan wudhu. Ya, kalau untuk kita ajak, ayolah Pak, sebelum sholat Jumat kita tidur dulu. Yang di rumah bisa tidur, yang pensiunan bisa tidur, Pak. Kalau yang aktif dagang, yang masih aktif nggak mungkin lah. Ya artinya kita berusaha. Ya, duduk kita pun cara-cara duduk kita ketika sedang tidur, maaf, tidur duduk itu pun ada cara-caranya tersendiri supaya tidur kita tidak membatalkan wudhu. Ya, banyak orang yang menyangka saya belum batal, pengen sholat aja. Pak, itu yang pertama, itu di fikih lah ya. Kalau yang begitu-begitu kitab fikih kita sedang tidak mempelajari itu. Jadi yang jelas ya, lebih sia-sia lagi kalau tidur. Makanya ya, kewajiban khotib menyampaikan khutbah yang sesingkat mungkin tetapi sepadat mungkin. Satu Pak. Yang kedua ya, ada lagi tadi mengatakan bahwasanya khotib ya, khotib Pak ya, khotib menyampaikan tentang apa tadi, khutbah tapi ketawa. Ini satu hal Pak. Ini begini Pak, ada dalam istilah khotib istilah warok Pak, bukan warok orang Ponorogo nih, bukan. Kalau warok Ponorogo singo kobra ya Pak ya, bukan. Warok yang dalam arti bahasa Arab itu, warok itu menjaga. Yang tadi itu warok, jangankan yang haram, yang tidak berguna saja saya hindari, itu warok. Dalam khutbah ada perbuatan yang masuk dalam kategori warok. Yang pertama Pak nih, kalau kita dalam ceramah silahkan, dalam ceramah silahkan dengan gerakan tangan. Bapak, saudara, dalam ceramah mungkin membuat indah, karena kadang-kadang nggak terasa nih Pak. Ya, jadi bapak, saudara, ini gerakan-gerakan tangan ketika khutbah itu memang satu hal yang masuk dalam kategori warok. Dalam arti meskipun tidak ada larangan tetap, tetapi hendaknya dihindari. Ini bagi khotib Pak. Ya, kemudian yang kedua ya, menghindari pembicaraan yang sifatnya akan mengundang tawa jamaah. Dalam ceramah silahkan saja, mungkin sebagai ya penghilang ngantuk, menghilangkan kebosanan, intermezzo ya. Tapi dalam berkhutbah Jumat atau khutbah Id dihindari ya Pak ya. Jangan sampai nanti akhirnya orang ketawa di masjid, khotib ini lucu. Wah, akhirnya panggil pelawak aja besok, jangan panggil khotib ya Pak ya. Panggil pelawak. Kalau ceramah sih nggak ada masalah lah, ceramah itu tergantung improvisasi masing-masing Pak. Tapi kalau yang namanya khutbah, dia pakemnya jelas Pak. Kalau ceramah nggak ada rukun, tapi kalau khutbah ada 5 rukunnya. Ini kalau saya jelasin lama lagi urusannya. Yang jelas ya, jadi kalau istilahnya Pak, ceramah itu pidato resmi yang nggak perlu ada apa, nggak perlu ada tanggapan dari jamaah.
tap poin-poin saja. Nah nanti boleh pengurus, waduh Pak ini menyikapi khutbah tadi nih boleh nih kita ini. Nah itu hendaknya yang seperti itu. Masalah-masalah pokok yang membangun semangat, membangun keimanan dan ketakwaan. Dan yang paling penting dalam berkhutbah, ya khutbah Jumat dan sebagainya, harus mengingatkan tentang akhirat. Makanya ada saya berwasiat dengan takwa, atau dengan bahasa-bahasa lain lah Pak. Ya Pak. Nah kemudian yang ketiga, ya, aduh saya lupa itu kebanyakan. Zamannya ketawa, ya ketawa ya sama Pak, bisa membuat khutbah sia-sia. Hah? Nggak sengaja tuh Pak ya. Ya jadi di sini jadi banyak hal yang kacau dengan gara-gara cara-cara berkhutbah. Saya rasa sampai sini dulu Pak ya, nanti kita lanjutkan ya, kita menghormati waktu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.